Kamu harus tahu konsepnya dulu agar bisa menyelesaikan operasi-operasi pada pecahan. Untuk lebih jelasnya, hello, welcome back with me, Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, kamu harus tahu konsepnya dulu agar bisa menyelesaikan operasi-operasi pada pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Check this out. Halo, kita mulai pembelajaran tentang pecahan atau yang disebut dengan fraction. Nah, kamu harus tahu dulu apa definisinya. Definisinya adalah, mari kita lihat. Yang pertama, bahwa satu bagian dari dua sama besar, maka tiap bagian adalah setengah dari keseluruhan. Yang kedua, satu bagian dari 4 sama besar, maka tiap bagian adalah seperempat dari keseluruhan. Maksudnya gimana nih? Mari kita lihat. Misalnya ini ada sepotong kue. Tuh, satu bagian dari 2 sama besar, berarti satu kue ini dibagi menjadi 2 sama besar. Anggaplah ini sama besar ya. Berarti yang ini adalah berapa bagian dari keseluruhan? Setengah, 1/2. Nah, itu maksudnya. Nah, yang ini gimana? Misalnya Ani, ada sebuah kue dibagi 4 sama besar. Anggaplah ini sama besar. Berarti yang ini berapa? Yang ini adalah 1/4. Yang ini gimana? Sama juga 1/4. Yang ini 1/4 juga, dan yang ini 1/4 juga. Seperti itu. Saya next. Nah, di sini ada bentuk pecahannya 2/5 misalnya. Kalian pasti bingung nih, yang mana pembilang, yang mana penyebut. Sampai sekarang pasti masih ada yang lupa. Nah, ingat ya, yang di atas adalah pembilang, 2 pembilang, yang di bawah adalah penyebut, yaitu 5. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kalau kamu sudah paham mana pembilang mana penyebut, nih, Miss berikan 4 buah balok yang udah dibagi. Yang pertama dibagi 2 sama besar, yang kedua dibagi 4 sama besar, yang ketiga dibagi 6 sama besar, yang keempat dibagi 8 sama besar. Nah, mari kita lihat. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, nah, yang ini jadi berapa? Kalian harus tahu dong. Ya, kalau yang ini jadi berapa? Kalau yang ini jadi berapa? Kalau yang ini jadi berapa? Nah, kita mulai dari yang pertama. Warna orange berarti 1 dari berapa bagian? Dari 2. Yang kedua, warna hijau. 2 dari berapa bagian? 4. Yang ketiga, warna hijau lumut. Ada berapa bagian ini? 3 dari 6. Yang keempat, warna ungu. 4 dari 8. Nah, ini semua adalah kalau disederhanakan merupakan pecahan senilai. Jika ini disederhanakan, maka hasilnya adalah ini. Berarti setengah senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Itu maksudnya ya. Next. Nah, kita masuk selanjutnya ke bagian membandingkan pecahan. Nah, bagaimana itu membandingkan pecahan? Jika diketahui 2 buah pecahan, nih Miss kasih 2 buah pecahan, yaitu A per B dan M per N. Ada 3 ketentuan, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jika ditulis, bagaimana bentuknya nih? Lihat ya, kalau dia lebih dari berarti tandanya begini, menyatakan besar.
Kalau dia kurang dari, berarti tandanya begini, menyatakan kecil. Kalau sama dengan, ya udah sama dengan seperti biasa. Nah, berarti yang bagian pertama bisa kamu tulis dong ya. Berarti A per B lebih besar sama dengan M per N. Yang kedua, kurang dari. A per B kurang dari atau lebih kecil M per N. Yang ketiga, A per B sama dengan M per N. Nih. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang sebelah sini lebih besar daripada yang sebelah sini? Gimana caranya? Ya tentu caranya dengan mengalihkan silang. Kita kalikan silang. Kalau bagian sebelah sini hasilnya lebih besar dari bagian yang ini, maka tandanya kita gunakan tanda lebih besar. Kita kalikan secara silang. Nah, menjadi jika yang pertama A kali N lebih besar dari B kali N. Yang kedua pun begitu, tandanya lebih kecil, berarti ketika dia dikalikan silang, yang sebelah sini harus lebih kecil daripada yang sebelah sini. Mari kita lihat, berarti A kali N lebih kecil dari B kali N. Yang ketiga, sama dengan, berarti kalau sama dengan dikalikan silang, hasilnya sama, misalnya sama-sama 5. Tuh, maka tandanya sama dengan. Berarti A kali N sama dengan B kali M. Ini M ya semua ya. Maaf nih, misal tulis M. Ini M gitu. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, setelah kalian membandingkan pecahan, kalian harus tahu di sini ada yang namanya operasi pecahan juga. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, A per B dan M per N adalah pecahan. Maka yang pertama nih, kalau dijumlahkan harus dikalikan nih. Kita ganti pulpennya. Harus dikalikan nih, B kali N terus kali silang, udah pernah dipelajari waktu SD ya. Berarti AN tambah BM per BN. Yang kedua, kalau dia pengurangan sama seperti itu juga. Nah, AN kurang BM per BN. Dikalikan yang di bawah ini ya. Penyebutnya dikalikan, maka dapat BN. Kemudian dikali silang, A kali N kurang B kali M. Nah, petunjuknya kamu harus tahu bahwa untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan, kamu tinggal cari saja KPK dari penyebutnya. Kalau penyebut dari kedua pecahan itu tidak sama. Kalau nggak sama, cari dulu apanya? KPK-nya. Gitu ya. Oke, next. Kalau tadi ada penjumlahan dan pengurangan, pasti ada temannya, yaitu apa? Perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, jika A per B dan M per N adalah pecahan, maka nih A per B kali M per N, langsung aja kalikan A kali M, B kali N. Tuh, jadi gimana nih? Nah, berarti jadi AM per BN. Kalau dia pembagian gimana? A per B bagi M per N. Kita harus flip. Kita tukar posisinya yang di sebelah kanan ini. M per N kita putar posisinya agar tanda pembagian berubah menjadi perkalian. Makanya jadi A per B kali N per M. Ini ditukar ya. Ditukar tempatnya, yang tadinya di atas M menjadi N. Kemudian ketika sudah dalam bentuk perkalian, kembali ke sini. Langsung aja A kali N per B kali N. Nah, untuk pecahan hanya ini saja. Miss harap kamu bisa paham ya. Thank you. Nah, kamu udah simak kan videonya?
Miss harap kamu ngerti. Tapi kalaupun tidak ngerti, belum paham, nanti boleh chat langsung di WA group. Pertanyaan-pertanyaan berikan aja, nanti kita bahas sama-sama, kita diskusikan. Kemudian setelahnya kamu harus menyelesaikan soal kuis. Nah, soalnya harus kamu selesaikan dengan baik, jangan seperti bilangan bulat kemarin. Oke, kalau gitu kamu tetap harus absen di bawah. Bye-bye.